Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian mengenai apa aja sih hal-hal yang perlu diketahui untuk mempersiapkan UTBK 2021. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi yang bakal aku kasih ke kalian. Yuk, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Oke, di bahasan yang pertama ini ada tanggal-tanggal pelaksanaan UTBK nih guys. Nah, untuk UTBK tahun 2021 nanti, itu nanti akan diadakan 2 gelombang. Nah, yang gelombang pertama itu akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai 18 April 2021. Nah, untuk di gelombang keduanya itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Ya bener banget, jadi nanti UTBK-nya dilaksanakannya di bulan puasa guys. Ini benar-benar butuh persiapan banget ya, benar-benar harus asupan makannya bagus banget nih, biar nanti kalian gak pusing pas ngerjain soal-soalnya. Oke, kita next ya ke selanjutnya nih. Oke, yang selanjutnya adalah apa aja sih materi UTBK yang akan diujikan? Nah, mungkin buat kalian ada ya beberapa yang udah tahu materi yang bakal diujikan di UTBK dan mungkin beberapa ada yang benar-benar nggak ada pandangan sama sekali nih. Materi apa aja sih yang bakal keluar di UTBK? Nah, jadi nanti di UTBK nanti ada 2 materi nih guys. Yang satu adalah tes potensi skolastik dan yang kedua adalah tes kompetensi akademik. Nah, bedanya apa sih antara TPS dan si TKA ini? Nah, yang pertama, tes potensi skolastik itu nanti dia berisi mengenai soal-soal penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan pemahaman bacaan dan menulis. Oke, jadi di sini ada 4 komponen ya di dalamnya, ada PU, PK, PPU, dan PBM. Nah, untuk di TPS ini, baik Saintek ataupun Soshum itu nanti dia sama guys, jadi dapat semua. Yang Saintek maupun Soshum sama-sama dapat 4 komponen soal ini. Nah, untuk selanjutnya TKA nih. Ini beda ya sama TPS. Jadi untuk TKA ini nanti akan berisi soal-soal dari materi keilmuan yang diajarkan di sekolah nih. Nah, di sini untuk yang kalian mau ngambil jurusan Soshum, nanti materi yang dikeluarkan di UTBK adalah sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Jadi diingat ya, mungkin buat kalian yang mau ngambil jurusan Soshum, itu kalian harus benar-benar pelajari nih yang sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Nah, buat kalian yang mau ngambil jurusan Saintek, itu nanti kalian bakalan dapat soal-soal dari materi matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Kak, semisal aku mau ngambil double nih yang di Saintek sama Sosum ya. Mungkin ada nih beberapa yang kayak gitu. Nah, kalau kalian ngambil Sosum dan Saintek, otomatis kalian harus ngerjain semua ini guys. Nah, jadi nanti untuk yang kalian mau ngambil Saintek, kalian dapat TPS sama TKA Saintek. Untuk yang mau ngambil jurusan Sosum, kalian bakal dapat si TPS-nya sama TKA-nya yang Saintek. Nah, untuk kalian yang mau ngambil nih dua-duanya, Sosum dan Saintek, kalian berarti nanti ngerjain 3 paket. Yang pertama TPS, terus TKA Sosum, dan TKA Saintek. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya tanggal penting nih guys. Ini bener-bener penting banget. Kalian jangan sampai kelewatan atau bahkan lupa ya tanggal-tanggal kayak gini. Kayak ini bener-bener urgent banget. Nah, yang pertama, registrasi akun LTMPT nih. Jadi untuk registrasinya, itu nanti akan dilakukan di tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Nah, yang kedua tahapannya adalah pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021 guys.
Nah, selanjutnya ini nih yang dinanti-nantikan ya. Nah, untuk pelaksanaan UTBK-nya tadi udah ada ya di awal, ada 2 gelombang. Yang pertama 12 sampai 18 April dan yang kedua, gelombang keduanya itu 26 April sampai 2 Mei 2021. Nah, ini bisa dilihat ya waktunya udah mepet banget. Ini udah bulan Januari nih. Jadi, waktu kalian tinggal berapa nih? Februari, Maret, April. Oke, mungkin tinggal 2,5 sampai 3 bulan lagi buat nyiapin apa aja sih yang perlu dipelajari. Oke, next ke pengumuman. Nah, tadi kan kalian udah tes ada di gelombang 1 atau mungkin gelombang 2. Nah, untuk pengumumannya itu akan dilaksanakan pada 14 Juni 2021 nih guys. Di jam 15.00 atau pukul 3 sore. Nah, selanjutnya sistem penilaiannya gimana sih? Oke, mungkin ada dari kalian yang udah tahu atau mungkin belum tahu sama sekali. Nah, aku ini kalau yang 2021 aku belum itu sih ya, belum nemu sih nanti sistemnya gimana. Tapi kalau berdasarkan 2020 itu penilaiannya menggunakan sistem IRT. Nah, jadi di sistem IRT ini nggak cuma berpatokan dari berapa sih jumlah soal yang kalian kerjain benar dan jumlah soal yang kalian kerjain salah gitu guys. Jadi nanti diperhitungkan juga nih tingkat kesukaran dari soal-soal yang kalian kerjain. Jadi bisa jadi nanti misal kalian ngerjain soal yang gampang banget sama yang susah banget itu nanti skornya beda walaupun itu sama-sama yang satu soal, yang satunya lagi satu soal. Oke, di sini aku kasih contoh ya, mungkin biar kalian lebih ada pandangan nih. Nah, misal di sini ada Budi sama Andi, mereka ngerjain satu soal dengan benar. Jadi si Andi sama Budi ini ngerjain satu soal nih sama-sama benar. Tapi bedanya apa? Nah, bedanya adalah soal yang dikerjain sama Budi ini ternyata ada 1.000 orang juga yang ngerjain dan benar juga nih guys. Nah, yang kedua, si Andi yang tadi ngerjain soal benar juga, ternyata soal yang dikerjain sama si Andi ini cuma bisa dikerjain dengan benar oleh 50 orang. Nah, karena di sini soal yang dikerjain sama Budi ini dikerjain benar oleh 1.000 orang, sedangkan Andi 50 orang, maka otomatis skor yang didapetin sama Andi itu lebih gede daripada si Budi. Walaupun sama-sama satu soal dengan jawaban benar. Gitu guys. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kan kalian udah tahu ya tanggal-tanggalnya, terus juga mungkin gelombang-gelombang, terus berapa bulan lagi sisa untuk menuju UTBK dan materi-materinya. Nah, di sini harus siapin apa aja sih untuk benar-benar kalian bisa siap nih menempuh UTBK itu. Nah, yang pertama pastinya kalian harus kuatin ini doa sama Tuhan ya. Karena kalau kalian nggak berdoa, cuma belajar doang, gimana dong nanti. Nah, gitu guys. Terus yang kedua, belajar secara teratur. Nah, ini penting banget karena kalau kalian mungkin bisa jadi sekarang kalian bisa, tapi kalau kalian nggak belajar secara teratur atau mungkin nggak ngasah kemampuan kalian, bisa jadi nanti pas UTBK keluar materi yang biasa kalian pelajari, nah itu kalian lupa di situ. Atau mungkin bahkan kalian menjumpai soal-soal yang benar-benar awam banget buat kalian. Jadi belajar ini juga penting banget nih guys. Nah, yang ketiga, cari banyak referensi soal. Nah, cari banyak referensi soal ini fungsinya buat apa sih? Jadi ini fungsinya untuk melatih kemampuan pemikiran kalian supaya nanti kalau di UTBK, semisal kalian ketemu soal yang hampir sama atau mungkin persis nih, kalian udah nggak bingung lagi gimana sih cara buat nyelesain soal tersebut. Oke, yang keempat ada konsultasi jurusan nih guys. Nah, fungsinya apa nih konsultasi jurusan? Nah, jadi konsultasi jurusan ini buat ngeyakinin kalian atau mungkin ngebimbing kalian nih yang belum ada pandangan. Misal bisa jadi kalian pengen masuk ke kedokteran atau mungkin farmasi atau teknik sipil atau mungkin teknik elektro dan lain-lain, itu kalian perlu ya dibimbing misal oleh BK atau mungkin guru kalian atau mungkin tutor-tutor di bimbel tempat kalian les. Jadi tuh perlu banget nih masukan-masukannya. Jangan sampai kalian kekeh banget ternyata itu
jauh banget nih sama kemampuan kalian atau ternyata itu bukan passion kalian. Jadi jangan sampai kalian salah jurusan nih guys, karena itu menurutku fatal banget sih ya, karena nggak enak banget kalau sampai kalian kuliah tapi di jurusan yang bukan passion kalian sih. Jadi kayak garing aja mungkin kuliahnya ya. Nah, yang terakhir ini nih penting banget, banyakin ikut tryout. Nah, fungsinya apa sih ikut tryout? Mungkin ada yang nanyain ya, Kak, ngapain ikut tryout? Kan tadi udah nyari referensi-referensi soal. Nah, kalau kalian ikut tryout ini biasanya untuk di bimbel-bimbel sekarang atau mungkin ada beberapa platform, mereka udah menggunakan sistem IRT yang tadi udah aku jelasin. Nah, fungsinya di sini kalian udah tahu nih kemampuan kalian atau skor kalian itu ada di kisaran berapa. Jadi tinggal dibandingin aja nih sama jurusan mana sih yang mau kalian tuju. Kira-kira kalian lemahnya di bagian apa, nanti kalian bisa perkuat di bagian itu guys. Oke guys, mungkin itu aja tadi pemaparan dari aku. Sorry banget ya kalau misal ada yang kelewat aku sampein atau mungkin ada beberapa yang kurang tepat, bisa banget kalian komen aja di kolom komentar. Nah, buat kalian yang ngerasa ngebantu banget dengan adanya video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan untuk informasi-informasi yang bakal aku kasih selanjutnya. Nah, satu lagi nih, buat kalian yang mungkin mau latihan soal-soal tipe UTBK, bisa aja langsung dibuka nih di channel YouTube ini juga nyediain pembahasan soal-soal tipe UTBK buat kalian. Gitu guys. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.